Enggak, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi tak sampah. dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mau menyampaikan tugas video terkait dengan bisnis tanpa sampah melawan arus budaya plastik. Saya Raffi Dwi Aristi dengan NIM 020. Saya Mega Puja Astuti dengan NIM 130. Dan saya Muhammad Rusda Fikri Firdaus dengan NIM 136. Yang menggunung. sampah menumpuk di jalanan Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Maruf. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Teman-teman, coba dipikir lagi kapan terakhir kalian membeli sebuah barang di minimarket. Barang-barang seperti sampo, habis itu botol minyak, terus yang lainnya berkaitan dengan yang memiliki wadah atau cover yang memakai plastik. Nah, tanpa kalian sadari, kalian tidak hanya membeli sebuah produk, melainkan menambah limbah plastik yang barangnya itu telah kalian pakai, lalu wadahnya atau covernya itu kalian buang. Nah, sampah itu tadi bisa bertahan sampai berjuta-juta tahun loh. Nah, makanya itulah alasan kami mengambil terkait dengan konsep bisnis tanpa sampah atau zero waste product. Mari kita lihat ulang cara kacamata bersama-sama. Ada pergeseran besar dalam cara konsumen memaknai sebuah produk. Yang pertama yaitu persepsi nilai. Generasi saat ini tidak hanya mempersepsikan barang dari fungsi fisiknya, tapi dari nilai etisnya. Memakai tas kain itu juga bentuk kita lebih keren dan juga lebih bertanggung jawab daripada kantong plastik. Yang kedua yaitu efisiensi biaya. Jika kita jeli tanpa kemasan mewah, konsumen itu bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Yaitu pihak pemerintah. Regulasi pemanfaatan plastik memaksa industri untuk mengubah cara mereka beroperasi. Namun jalannya itu tidak selalu mulus. Kita harus melawan persepsi lama. Itu dengan 3 cara. Yang pertama itu melawan kenyamanan. Itu maksudnya banyak masyarakat yang masih memiliki persepsi bahwa gaya hidup lingkungan yang ramah itu ribet. Mengubah kebiasaan dari kepraktisan plastik menuju botol isi ulang itu adalah perjuangan edukasi yang sangat besar. Yang kedua itu stigma harga. Maksudnya itu masih banyak masyarakat yang menganggapnya itu eco-friendly itu sangat mahal. Dengan beginilah tantangan kita untuk membuktikan bahwa zero waste itu tentang gaya hidup kita. Dan yang terakhir itu etasol. Maksudnya kita itu harus mencari produsen yang mau bekerja sama tanpa kemasan saset. Itulah tantangan komunikasi yang paling berat bagi pemilik bisnis ini. Lalu, bagaimana bisnis ini bisa bertahan? Nah, iya, kuncinya adalah mendengarkan atau listening. Toko tanpa sampah tidak boleh hanya menjadi tempat transaksi, tapi harus menjadi pusat komunitas yang aktif mendengarkan keluhan dan hambatan pelanggan. Jika pelanggan merasa ragu karena sering lupa membawa wadah, kita memberikan solusi melalui sistem deposit botol atau sewa tas belanja. Nah, inovasi ini lahir karena kita mendengarkan kebutuhan mereka akan kemudahan, lalu mengubah keributan itu menjadi suatu yang membanggakan melalui komunikasi yang tepat. Nah, jadi teman-teman, menjalankan Zero Waste Store memang terasa seperti melawan arus. Memang tidak mudah, tetapi itu akan berguna untuk kedepannya di masa depan.
Bisnis masa depan bukan lagi tentang siapa yang meraup untung paling besar, tapi siapa yang paling mampu mengubah persepsi masyarakat dan bisa mendengarkan kebutuhan untuk bumi ini. Mari kita mulai dari kita untuk bisnis yang lebih jauh dan bumi yang lebih sehat.